Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua. Terutama nikmat yang kita rasakan saat ini adalah nikmat taufik dan hidayah, di mana Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk melakukan ibadah kepadanya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan mengkaji dan membahas sebuah hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang 3 orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit dan juga harta. Karena di antara metode dakwah Rasulullah SAW adalah menyampaikan kisah-kisah yang sahih yang terdapat di dalamnya ibrah, pelajaran, hikmah yang bisa kita jadikan bekal untuk mengarungi kehidupan ini. Dan tentunya metode yang diambil oleh Nabi di sini juga mengikuti metode Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memaparkan perkara-perkara akidah, hukum, tapi juga menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Ada umat ya Allah berikan kesejahteraan, dan sebaliknya ada pula umat yang Allah binasakan. Ya, tentu kisah ini semua memiliki banyak pelajaran penting, ya, agar kita tidak seperti mereka. Dan demikian pula kita sebagai umatnya boleh berdakwah dengan bercerita. Tapi kita harus pastikan terlebih dahulu cerita tersebut adalah cerita yang sahih, cerita yang benar, bukan kisah dusta, dongeng-dongeng yang tidak ada sumbernya. Ya, apalagi kita senang yang namanya cerita, ya kan? Namun kebanyakan di negeri kita cerita-cerita yang beredar itu entah dari mana sumbernya. Seperti kisah Sang Kuryang, kisah Tangkuban Perahu itu kan, kisah Maling Kundang, ya, semua cerita-cerita rakyat, ya. Ya, entah benar tidaknya, ya ini butuh sumber yang jelas. Adapun kisah berikut ini ia berdasarkan sumber yang jelas dari hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Sahabat yang tidak asing di telinga kita tentang namanya. Sahabat yang memiliki nama Abdurrahman bin Sakhr. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda, inna salasatan min bani Israel, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Berarti ini mengisahkan tentang umat terdahulu. Yang 3 orang tersebut adalah Abros, syukran Pak, wa Aqra wa A'ma. Yang pertama adalah orang yang berpenyakit kulit, yang mana kulitnya pada putih, atau istilah kita disebut albino, bukan pano ya, albino. Wa Aqra, dan yang kedua adalah orang yang botak kepalanya dipenuhi dengan koreng sehingga lalat banyak yang hinggap di kepalanya. Dan yang ketiga wa a'ma, orang yang buta matanya. Fa aradallahu ayyabtaliyahum, maka Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya. Ya, orang yang ingin terlepas dari ujian, maka ya dia mati. Mati baru tidak ada ujian lagi. Tapi kalau dia hidup di dunia, ya, maka dia akan mendapatkan ujian. Dan ujian itu baik berupa hal-hal yang kita senangi atau hal-hal yang kita tidak senangi. Hal-hal yang kita senangi berupa nikmat, dan hal-hal yang tidak kita sukai adalah musibah. Yang keduanya ini adalah ujian. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka disitulah Allah menguji kita, apakah kita termasuk hamba yang bersyukur atau kufur. Ataukah nikmat tersebut membuat kita lebih dekat kepada Allah atau lebih jauh darinya. Demikian pula musibah, ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kadar keimanan kita. Apakah kita termasuk orang yang bersabar atau tidak? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Ya, kami menguji kalian terkadang dengan keburukan dan terkadang juga dengan kebaikan. Dan juga Allah mengatakan, "Wala nabluwannakum," sungguh benar-benar kami menguji kalian, bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ujian tersebut berupa rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, maka berikanlah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Jadi 3 pemuda ini ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah timpakan kepada mereka ini ya dari 2 sisi. Yang pertama berupa musibah dan yang kedua berupa harta. Fa ba'asa ilaihim malakan fa'atal abras. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menemui mereka. Dan tentunya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menjelma menjadi manusia. Itulah diantara ya kelebihan yang Allah berikan kepada para malaikat, bisa menjelma. Ya, bisa menjelma. Demikian pula jin, dia bisa berubah wujud. Adapun manusia bisa atau tidak? Tidak bisa. Ya, paling bisa berubah jadi apa? Babi ngepet gitu ya. Ya, jadi malaikat ini bisa berubah wujud. Mereka mendatangi Rasulullah, bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Ada yang datang menemui Nabi Ibrahim, bertamu di rumahnya. Ada yang datang menemui Nabi Lut, ada yang datang menemui Maryam, ada yang datang menemui Nabi Musa. Yang semua mereka ya menjelma menjadi manusia. Demikian pula malaikat yang diutus kepada 3 orang ini. Ya, menjelma menjadi manusia, dan yang pertama yang didatangi adalah orang yang berpenyakit kulit. Faqal, malaikat berkata,
Ayyu syai'in ahabu ilaik. Apa yang kau inginkan? Apa yang paling engkau senangi? Maka orang yang berpenyakit kulit ini menjawab, launun hasanun wa jildun hasan. Aku ingin punya warna kulit yang bagus dan bentuk kulit yang bagus. Ya, wa yadhhabu annil ladzi qad qadiranin nasu bihi, sehingga hilang apa yang membuat orang itu merasa jijik denganku. Ya, dengan penyakit yang ia derita, banyak orang yang menjauh darinya karena merasa jijik. Subhanallah. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadharuh. Maka kulitnya tersebut diusap oleh malaikat dengan izin Allah. Penyakitnya hilang seketika. Subhanallah. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu menyembuhkan penyakit tanpa adanya proses. Ya. Karena itu di antara sifat dan nama Allah adalah Asy-Syafi'. Asy-Syafi, yaitu zat yang maha menyembuhkan. Dan Allah menyembuhkan penyakit hambanya terkadang dengan proses dan terkadang pula tidak melalui proses. Maka jika memang Allah adalah zat yang mendatangkan penyakit dan juga yang menyembuhkannya, maka hendaknya kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Ikhtiar wajib, tapi yang lebih wajib lagi adalah bertawakal kepadanya. Baik. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Maka orang tersebut diberi kulit yang indah dan warna yang indah. Qal fa ayyul mali ahbu ilaik. Kemudian malaikat ini berkata lagi kepadanya, harta apa yang paling engkau sukai? Subhanallah. Jadi Allah tidak hanya memberikan kepadanya rupa yang indah, tapi juga menawarkan harta. Qala al-ibil awil baqar. Ya, dia minta unta atau sapi. Syakka Ishaq. Yang mana seorang perawi di sini itu Ishaq. Ya ragu apakah dia minta unta atau minta sapi. Fa'utiya naqatan usyara. Maka ia pun diberikan unta yang sedang hamil 10 bulan. Ini sebentar lagi ya unta tersebut beranak. Nah, wa qala barakallahu laka fiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartamu tersebut. Ini doa dari malaikat. Ya. Kemudian qala wa atal aqra. Nabi melanjutkan kisahnya. Malaikat tersebut mendatangi orang yang berkepala botak, yang korengan. Qala fa ayyu syai'in ahabu ilaik. Apa yang paling engkau sukai? Dia berkata, sya'run hasan wa yadhhabu 'anil ladzi qad qadiranin nasu bihi. Aku ingin rambut yang indah, rambut yang bagus, sehingga hilang segala sesuatu yang orang-orang merasa jijik denganku. Famasahahu fazahaba anhu. Maka diusaplah kepalanya dan subhanallah, tiba-tiba korengnya hilang, ya botaknya hilang dan tumbuh rambut seketika. Jadi rambutnya itu tumbuh dengan seketika. Wa utiya sya'ran hasanan, diberikan rambut yang indah. Dan malaikat ini pun menawarkan lagi, ayyul mali ahabbu ilaik. Harta apa yang paling engkau sukai?
Qala al-baqar, sapi. Wa u'tiya baqaratan hamila, maka ia pun diberikan seekor sapi yang sedang hamil. Faqal barakallahu laka fiha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada hartamu tersebut. Fa'atal a'ma faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, maka malaikat pun mendatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang buta matanya, sama seperti orang-orang sebelumnya. Malaikat memberikan tawaran, apa yang paling engkau sukai, apa yang paling engkau senangi? Ayyaruddallahu ilayya basari wa ubsira bihin nas. Aku menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarahu. Kemudian malaikat mengusap matanya dan seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya. Perhatikan di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, di mana tiga orang ini mereka tidak ridho dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Mereka menginginkan sebaliknya. Yang kulitnya berpenyakit, dia ingin kulitnya bagus. Yang buta matanya pengen bisa melihat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ridho terhadap apa yang Allah takdirkan kepadanya bukanlah sesuatu yang wajib. Ya, sekali lagi, ridho terhadap apa yang Allah takdirkan bukan sesuatu yang wajib. Karena manusiawi, terkadang kita tidak senang dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Tapi yang wajib bagi kita adalah apa? Bersabar. Beda antara sabar dan ridho. Ya, sabar itu wajib, di mana ia harus menahan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka, menahan lisannya dari berucap kalimat-kalimat yang membuat Allah murka, yang membuat dia protes terhadap takdir Allah. Ya, hatinya tidak berprasangka buruk kepada Allah. Itulah hakikat sabar. Adapun ridho, ya, ini sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Ya, kadang orang itu baru merasakan ridho setelah dia lama mendapatkan ujian tersebut. Coba kita tanya istri-istri kita gitu kan, Neng, ridho nggak kalau abang kawin lagi? Apa jawabannya? Ya, kagak ridho. Ya, makanya beda antara dia benci terhadap syariat poligami, antara dia tidak ridho suaminya kawin lagi, beda. Ya, jadi sekali lagi, meridhoi apa yang Allah takdirkan itu sifatnya tidak wajib, tapi hanya sunnah. Tapi kita berusaha untuk ridho karena ini tingkatan di atas sabar. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi lagi. Apa itu jemaah? Syukur. Yakni mensyukuri atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan ini yang paling berat. Yang paling berat. Ya, suaminya nikah lagi, alhamdulillah bersyukur dia. Menjadi peluang untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, berat. Nah, adapun meridhoi perbuatan Allah, mentakdirkan sesuatu, ini wajib. Maksudnya meyakini dan kita ridho terhadap apa yang Allah takdirkan. Jadi Allah mentakdirkan segala sesuatu, Allah menetapkan segala sesuatu, maka itu wajib. Inilah yang dimaksud dengan iman kepada apa? Kepada takdir. Yang baik maupun yang buruk, kita wajib mengimani itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang itu kaya, miskin, orang itu memiliki umur pendek, umur panjang, ya.
itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, Allah yang merencanakan, Allah yang mencatat di Lauhil Mahfuz, maka itu kita wajib mengimaninya. Namun ingat, meridhoi apa yang Allah takdirkan itu menjadi wajib kalau terkait masalah agama. Ya, artinya ya kalau perbuatan dosa yang terjadi pada seorang hamba, maka kita nggak boleh ridho. Tidak boleh apa? Ridho. Karena itu adalah berupa maksiat. Ya, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah malaikat menyembuhkan ya orang yang buta, maka malaikat pun menawarkan lagi, fa ayyul mali ahabu ilaik, harta apa yang paling engkau senangi? Qala al-ghanam, kambing. Fa'utiya syatan walida, maka ia pun diberikan kambing yang sedang hamil. Subhanallah, doa malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anta jahazani wa walada hadza, fa kana li hadza wadi minal ibil wa li hadza wadin minal baqar wa li hadza wadin minal ghanam. Maka masing-masing hewan yang diberikan oleh malaikat tersebut pun melahirkan, beranak. Ya, maka si penyakit kulit tadi memiliki unta yang begitu banyak. Jadi dia punya lembah dipenuhi unta semuanya. Demikian pula ya yang berkepala botak tadi, dia memiliki lembah dipenuhi sapi. Dan juga orang yang buta matanya, dia punya lembah ya isinya kambing semua. Jadi subhanallah, ini benar-benar doa malaikat itu dikabulkan. Ya. Makanya di antara hal yang perlu kita cari adalah doa malaikat. Ya, bagaimana caranya agar malaikat itu mendoakan kita? Dan terkadang malaikat mendoakan kebaikan dan sebaliknya, terkadang malaikat mendoakan keburukan. Maka kita berusaha bagaimana agar malaikat itu mendoakan kebaikan dan mewaspadai dari doa malaikat yang bersifat keburukan. Ya, seperti misalnya malaikat mendoakan keburukan kepada para istri yang menolak ajakan suaminya. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang menolak ajakan suaminya, la'anat hal malaikah hatta tusbih, maka malaikat melaknat dia sampai subuh. Kalau dia mati saat itu, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau dia melakukan ibadah saat itu, maka ibadahnya tertolak. Walaupun malam itu suaminya terlanjur tidur dalam keadaan ngedumel, jam 2, jam 3 dia bangun mengerjakan sholat tahajud, baca Al-Quran, sholat witir, sia-sia semuanya. Ini, jadi didoakan keburukan oleh malaikat. Ya, demikian pula orang yang berpuasa tetapi dia maksiat terus, maka didoakan oleh malaikat keburukan. Dan sebaliknya, terkadang malaikat pun mendoakan kebaikan, keberkahan. Dan ingat, doanya malaikat itu ya dikabulkan seperti dalam kisah ini. Seperti misalnya orang yang rajin ke masjid, ya, kemudian menghadiri majlis ilmu, ya, makan sahur ketika dia mengerjakan ibadah puasa, kemudian mendoakan saudaranya sesama muslim bizahril ghaib. Kita nih mendoakan saudara kita, ya Allah lancarkanlah rizkiku. Misalnya ada orang yang datang kepada kita curhat, ya, curhat tentang ekonominya, tentang keluarganya, maka kita doakan
Di tengah-tengah doa kita, ya Allah, mudahkanlah urusan temanku. Ya Allah, majukanlah usahanya. Maka seketika itu juga malaikat pun ikut mendoakan. Tapi bukan mendoakan orang yang kita doakan. Tapi malaikat mendoakan siapa? Mendoakan kita agar mendapatkan hal yang sama. Kita doakan saudara kita, ya Allah, lancarkanlah rezekinya. Maka saat itu juga malaikat mendoakan kita agar lancar rezeki kita. Subhanallah. Ya. Nah, makanya menjadi pertanyaan, pernahkah kita doain tetangga kita, jemaah? Pernahkah kita doain teman kita? Ya, karena kebanyakan kita di dalam berdoa itu hanya sebatas untuk diri kita, orang tua kita, dan anak kita. Baik. Thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian setelah sekian lama, mungkin setahun 2 tahun ya, setelah orang-orang ini diberikan kesejahteraan, diberikan kelapangan rezeki, ya, maka malaikat pun datang yang kedua kalinya. Disinilah kedatangan malaikat dalam rangka memberikan ujian kepada mereka. Apakah mereka termasuk hamba yang bersyukur atau kufur? Sama, satu-satu lagi didatengin. Thumma innahu atal abras. Malaikat mendatangi orang yang tadinya berpenyakit kulit. Dan malaikat mendatanginya fi suratihi wa haibatihi. Seperti penderitaan yang ia alami. Yakni malaikat datang menjelma menjadi orang yang berpenyakit kulit sama. Ya. Dan ia berkata, malaikat ini mengatakan, rajulun miskin qadin qata'at bi al-hibal fi safari. Ya. Ini orang yang miskin, tidak punya apa-apa dan kehabisan bekal di dalam perjalananku. Fala balagoli al-yauma illa billah. Dan aku tidak bisa sampai ya ke rumahku pada hari ini kecuali dengan izin Allah, kemudian karenamu. Nah, di sini orang ini mengemis agar, yaitu malaikat ini mengemis agar diberikan bekal untuk bisa melanjutkan safarnya. As'aluka billadhi a'taka al-lawnal hasan wal jildal hasan wal mal. Aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, ya, yang telah memberikanmu kulit yang bagus, warna yang bagus, dan juga memberikan harta. Ba'iran ataballagu bihi fi safari. Aku minta kepadamu seekor sapi saja, seekor unta saja, agar aku bisa melanjutkan safar. Ya. Faqal, orang yang tadinya berpenyakit kulit ini mengatakan al-huququ katsir. Al-huququ katsirah. Ya, urusanku banyak. Artinya dia ngeles nih. Enggak bisa memberikan bantuan. Ya, urusanku banyak, ini itu. Kemudian kata malaikat ini, ka'anni a'rifuk. Seakan-akan aku mengenalmu. Nah ini, mulai malaikat ini ya berusaha untuk mengingatkan orang yang tadinya berpenyakit kulit agar dia sadar bahwasanya apa yang dia miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengingatkan, alam takun abrasa yakzurukan nas. Bukankah engkau dulu adalah orang yang berpenyakit kulit sehingga manusia merasa jijik denganmu? Fakiran a'taqallahul mal. Bukankah dahulu kamu adalah orang yang fakir, miskin? Kemudian Allah memberikan harta kepadamu. Sudah diingatkan seperti itu jamaah sekalian. Ya, inilah orang yang wataknya bakhil, pelit. Ya,
Dia malah mengatakan, innama waristu hadzal mal kabiron an kabirin. Harta yang aku miliki ini semuanya, ya, warisan dari nenek moyangku. Jadi harta ini adalah harta turun-temurun, lihat. Ya, inilah disebut namanya kufur nikmat. Dia tidak mengakui nikmat yang datangnya dari Allah, malah disandarkan kepada selain Allah. Dan Allah telah mengecam tindakan ini dalam Al-Quran. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Awalnya mereka mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Maka jangan pernah kita menyandarkan nikmat yang kita dapat kepada selain Allah. Terutama ucapan-ucapan yang terkadang terlontar dari lisan kita. Tatkala kita mendapatkan keberhasilan, keselamatan dari penderitaan atau kecelakaan, terkadang lisan ini mengucapkan, untung ada kamu, untung ada dia, seandainya tidak ada dia, mungkin hidup saya bakal begini-begini. Maka itu termasuk ya kufur nikmat. Maka awalilah setiap kenikmatan yang kita dapat dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Jadi orang ini mendustakan, ya, pura-pura lupa. Itulah kebakhilan ketika sudah menguasai hati seseorang. Maka malaikat mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika engkau bohong, berdusta, maka Allah akan kembalikan keadaanmu seperti semula. Ternyata benar, tidak lama orang itu pun kembali seperti semula. Subhanallah. Ini memberikan pelajaran yang sangat penting, ya, bahwa harta yang kita miliki itu adalah ujian. Ujian. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa harta, di mana Allah ingin melihat kualitas iman kita. Apakah kita menjadi hamba yang bersyukur, atau bisa jadi kenikmatan tersebut adalah istidraj. Bagaimana harta itu bisa menjadi istidraj, itu di mana Allah mengulur-ngulur waktu, ada saatnya Allah akan membinasakan dia. Yaitulah harta yang kita miliki yang tidak membuat kita lebih taat kepada Allah. Harta yang justru melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dikatakan kullu ni'matin la tuqarribuha ilallah fahiya niqmah. Setiap nikmat yang tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah, maka itu berubah menjadi niqmah, menjadi bencana. Ya, ini harus menjadi kewaspadaan. Jarang sholat, jarang sedekah, tapi badannya sehat, usahanya lancar. Apa kata Nabi SAW? Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asih fa'alam innahu istidrajun. Apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia pada seseorang di atas maksiat yang dia lakukan, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Dan dari ungkapan orang yang tadinya berpenyakit kulit ini, dia mengatakan ketika diminta, al-huquq katsir, urusanku banyak. Inilah di antara perangai orang yang bakhil pelit. Ketika diminta untuk berinfak, diminta untuk sedekah, banyak ngeles. Ya, banyak ngeles. Cari-cari alasan. Ya, urusanku banyak, utangku banyak. Ya, nanti gimana anak-anak pada butuh sekolah, subhanallah. Sedekah itu tidak menunggu kaya. Justru sedekah yang paling utama adalah tatkala kita kekurangan harta. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW di dalam bersedekah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah didatangi oleh seorang ibu yang membawa anaknya yang ternyata mereka sedang kelaparan. Aisyah nggak punya apa-apa,
hanya punya ya 2 atau 3 butir kurma, dia berikan. Dia berikan. Ya. Karenanya itu Nabi mengatakan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu menjadi bukti. Bukti apa? Apakah kita lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada harta? Terutama harta yang telah mencapai nisab, haul, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nam, wa atal aqra fi suratih. Dan malaikat pun mendatangi orang yang tadinya botak. Sama, malaikat ini mendatangi ya seperti keadaan dia pertama. Faqala lahu mislama qala li hadza. Maka ya malaikat pun sama. Ya, hadir sebagai sosok orang yang miskin. Orang yang safar kehabisan bekal. Dia minta 1 ekor sapi. Tapi sama dijawab, al-hukuk katsirah, urusanku banyak. Ya. Maka diingatkan lagi, ka'anni a'rifuka alam takun aqra yakzurukan nas. Seakan-akan aku mengenalmu. Ya. Bukankah engkau dahulu adalah orang yang botak, kemudian Allah kembalikan, ya, engkau memiliki rambut. Artinya, ya, malaikat ini berusaha untuk mengingatkan kembali. Tapi sama. Ya, wa radda alaihi misla ma radda alaihi faqal. Maka malaikat ini mengatakan in kunta kadziban fasayyaraka ila ma kunta. Jika engkau berbohong, jika engkau berdusta, karena dia mengatakan hartanya tersebut, sapi-sapinya itu ya adalah warisan dari orang tuanya. Dia mengatakan seperti itu. Ya, padahal itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kembalikan dia seperti keadaan yang pertama. Allah kembalikan lagi, kepalanya botak lagi. Baik. Kemudian qala wa atal a'ma fi suratih. Ya, ini yang ketiga yang berhasil menjalani ujian tersebut. Malaikat pun mendatangi orang yang tadinya buta. Dan malaikat mendatangi orang yang tadinya buta ini sama seperti keadaan dia yang buta matanya. Faqal rajulun miskin wa banu sabil. Aku adalah orang miskin. Ya, dan aku seorang musafir. Jadi musabil artinya musafir. Ya, di antara orang yang berhak menerima zakat adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang safar dan kehabisan bekal. Walaupun mungkin dia di kampungnya adalah orang kaya, tapi kalau misalnya dia safar, kehilangan, kehabisan bekal, nggak bisa nelpon, nggak bisa transfer, mungkin ATM-nya hilang, ya kan? Dompetnya hilang, dia datang ke kita, ke masjid, minta bantuan, maka boleh dikasih dengan zakat. Ya, kalau sabilillah, jangan ketukar, ada ibnu sabil, ada sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. Termasuk para da'i yang dia mengkhususkan hidupnya untuk berdakwah, tidak punya penghasilan. Maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Qadin qata'at bil hibal fi safari. Aku kehabisan bekal, kata malaikat. Fala balagoli al yauma illa billahi summa bika. Ya. Dan aku tidak bisa sampai ke tujuan pada hari ini kecuali dengan izin Allah, kemudian denganmu. As'aluka billadzi radda 'alaika basarak. Maka aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu. Nah, ini diantara faedah penting jamaah sekalian. Apabila ada orang yang meminta sesuatu kepada kita dengan menyebut nama Allah, maka kita wajib membantunya. Kita wajib menolongnya. Kenapa? Karena dia telah mengagungkan Allah.
Dan ketika kita membantunya pun berarti kita telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya orang yang meminta tersebut kita lihat apakah betul-betul orang tersebut membutuhkannya dan memang baru pertama kali dia minta sama kita. Kadang kita punya sahabat baik orangnya, ya qadarullah, ya mungkin dia kemalingan, kehilangan barang, kena bencana, musibah, terus tiba-tiba dia WA, ya dia mengatakan demi Allah, hartaku ludes, saya mau minjem duit, maka berikan jemaah, wajib. Sebagai bentuk ta'awun, tolong menolong. Tapi terhadap orang yang kerjaannya meminta-minta, udah sering orang ini terkenal suka apa? Minta. Walaupun dia menyebut nama Allah, kita nggak perlu memberikannya. Ya, apalagi sampai bersumpah. Kalau sudah sering sumpah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Jangan kau temenin tuh orang yang banyak sumpah. Ya, berpalinglah darinya. Jadi kalau kita punya teman, punya sahabat, punya tetangga yang dikit-dikit sumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah gitu kan, untuk mendapatkan pinjaman, untuk mendapatkan bantuan, maka jangan ditemenin, tinggalin. Karena dia telah meremehkan nama Allah. Nah demikian pula orang ini, yaitu malaikat datang menemui orang yang tadinya matanya buta. Ya, dia meminta bantuan. Billadzi radda 'alaika basharak. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu. Syatan ataballagu biha fi safari. Satu ekor kambing aja, enggak banyak-banyak, satu aja, agar aku bisa melanjutkan safarku. Subhanallah. Kemudian orang yang buta ini tadi mengatakan, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basori. Dulu aku ini buta. Seperti ya, malaikat yang datang ini. Dulu aku buta, kemudian Allah mengembalikan pandanganku, penglihatanku. Ya, ini berbeda dengan dua orang sebelumnya. Dua orang sebelumnya betul-betul dia kufur nikmat. Dia mengatakan, ya semua ini adalah warisan dari orang tuaku. Beda dengan orang ini, dia mengatakan, ya Allah telah mengembalikan penglihatanku. Fakhud ma syi'ta wada' ma syi'ta. Ambil sekarapmu. Silakan ambil semaumu. Mau ambil berapa kayak silakan. Wada' ma syi'ta, atau tinggalkan juga enggak apa-apa. Jadi diberikan pilihan, mau ngambil berapa aja silahkan. Subhanallah. Wa wallahi la ajhadukal yawma bisyai'in akhadtahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, aku tidak akan menghalangimu untuk mengambil semua yang kau inginkan karena Allah. Karena dia merasa harta tersebut hanyalah titipan. Ya. Maka malaikat ini mengatakan, amsik malak fa innama ubtulitum. Udah, tahan hartamu. Bahwasanya kalian ini diuji. Ya. Jadi malaikat mengatakan, ya, sesungguhnya ia datang adalah dalam rangka untuk memberikan ujian. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Sungguh Allah ridho kepadamu dan Allah murka kepada kedua temanmu. Subhanallah. Ya, intah, selesai. Jadi yang buta matanya ini lolos dari ujian. Ya, dan demikianlah ujian harta yang terkadang orang itu baru nyadar setelah dia mendapatkan musibah yang besar. Iya. Maka yang namanya bersyukur, yang namanya ya sedekah, kita lakukan tatkala kita mendapatkan, ya pertama kali mendapatkan nikmat. Ya, kadang ada sebagian orang
ketika hartanya melimpah, dia poya-poya, bersenang-senang, leha-leha, dia puas-puasin maksiat, enggak zakat, enggak sedekah. Ya, setiap ada orang yang datang meminta untuk bantuan bangun masjid, dia pikirannya, waduh kontrakan belum jadi. Ya, ada orang yang meminta bantuan untuk ini, untuk itu, dia mengatakan, aduh, villa saya di puncak belum jadi, padahal dia sudah punya rumah, sudah punya kendaraan. Ya. Nah, kemudian sekian tahun, ya, karena dia menjadi orang yang pelit, maka Allah timpakan peringatan berupa azab di dunia, sakit. Baru setelah dia sakit, dia baru rajin apa? Rajin sedekah. Ya, ini keliru jamaah sekalian. Ya, sedekah itu dilakukan tatkala kita pertama kali mendapatkan apa? Nikmat. Lihatlah orang ini. Lihatlah orang yang buta ini. Ya. Di mana orang yang buta ini, dia sehat, kemudian banyak harta, sedekah. Nah, kira-kira dua orang tadi, ya ketika dia tahu yang datang adalah malaikat memberikan ujian, kemudian Allah mengembalikan kulitnya, Allah mengembalikan rambut kepalanya, kira-kira bakal apa yang dia lakukan? Kalau Allah berikan kesempatan masih hidup, dia pasti bilang apa? Saya akan rajin apa? Sedekah. Begitu. Saya akan rajin sedekah. Jadi, ya semangat ibadah, semangat sedekah itu jangan nungguin kepentok dulu istilahnya gitu kan. Kadang orang kalau udah pentok baru dia nyadar. Ya, ya masih mending juga, masih mending ya daripada Allah tidak tegur dia. Pokoknya orang yang diulur-ulur mendapatkan azab itu lebih parah daripada orang yang pendosa kemudian Allah tegur dengan penyakit. Karena dengan penyakit atau dengan penderitaan yang ia alami itu adalah peringatan, teguran dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar dia segera sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itulah kisah yang sangat luar biasa ya disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya mungkin ya ada yang bertanya, ini kan kisah tentang Bani Israel. Dari mana Nabi tahu? Bukankah Nabi tidak mengetahui perkara gaib? Maka di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah beliau banyak dikhabarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril tentang apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya, jadi bukan berarti Nabi tahu sebelumnya. Nabi baru tahu setelah dikasih tahu. Ya, makanya banyak hal-hal gaib yang Nabi aja nggak tahu. Ketika beliau diundang, disuguhkan daging kambing, ternyata sudah dikasih racun. Nabi memakannya, Nabi nggak tahu. Nabi pun nggak tahu tentang nasib pamannya, yaitu Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir, ya kan? Kalau Nabi tahu pamannya bakal meninggal dalam keadaan kafir, ngapain Nabi mendatangi untuk mendakwahinya? Kan tetap tuh ketika menjelang sakaratul maut didatangi oleh Nabi untuk didakwahi. Kalau Nabi tahu tentang nasib pamannya Hamzah, Nabi pasti berpesan, wahai Hamzah, wahai pamanku, jangan ikut perang. Kenapa? Karena bakal mati. Ya. Nabi baru tahu tentang hal-hal seperti ini setelah mendapatkan ya informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Barangkali mungkin di antara jamaah ada yang ingin ditanyakan dari kisah yang tadi saya sampaikan, ya silahkan. Ya. Baik, tafadhol. Yang ibu-ibu mau bertanya, tafadhol. Assalamualaikum, izin Ustaz. Biasanya ujian itu kan kita menganggapnya sesuatu yang nggak enak Ustaz. Nah, Itu ujian. Nah, ketika kita diuji dengan sesuatu yang tidak enak itu biasanya kita lebih dekat kepada Allah. Seperti kita diuji kemiskinan. Apakah ketika kita diuji dengan kemiskinan dalam ketaatan, kita tidak boleh meminta harta gitu Ustaz? Karena ketika kita minta takutnya kita malah lalai gitu Ustaz. Seperti apa baiknya Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, ahsan. Jadi
Yang namanya ujian tadi kita sampaikan, baik itu berupa harta maupun kemiskinan ya. Dan memang benar, ujian harta itu lebih besar daripada kemiskinan. Nabi SAW bersabda, Wallahi mal faqru asya alaikum, walakin asya alaikum an tuftaha alaikumud dunya, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikukum kama ahlakatkum. Demi Allah, tidaklah kefakiran yang paling aku khawatirkan. Justru yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah dibukanya pintu dunia. Kalian berlomba-lomba sehingga kalian lalai dan Allah binasakan seperti orang-orang terdahulu. Kalau kita ya, misalnya seorang belum dapat kerjaan, ya, masih pengangguran, dia memiliki waktu luang untuk bisa hadir kajian dan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Tapi kalau dia sudah sibuk kerja pagi, sore, ya kan, kadang banyak lembur, kadang nggak ada waktu tuh buat apa? Ya, buat hadir kajian. Dan tujuan yang ada di hatinya pun berbeda-beda. Kalau orang dalam kondisi miskin, nggak mungkin dia punya harapan pengen punya rumah mewah di Pik misalnya. Nggak ada. Kita kepikiran nggak pengen punya rumah di sana jemaah? Nggak ada. Ketika kita dalam kondisi gaji pas-pasan di bawah UMR, nggak ada kepikiran pengen punya villa di Bogor, pengen punya mobil Alphard gitu kan. Iya, karena kita nyadar diri, realistis. Ya, sehingga hidup kita terfokus, yang penting bisa makan, yang penting anak bisa sekolah. Ya, sehingga dia hidupnya lurus-lurus aja. Berbeda dengan orang yang diberikan kekayaan, gaji 30 juta, 50 juta sebulan. Itu pikirannya lebih apa? Lebih luas, lebih bercabang-cabang. Ya, jadi 50 juta posnya ya harus bikin kontrakan, harus punya mobil ini, ya bulan sekian harus jalan-jalan ke Singapura. Nah, ya kan, berarti lebih apa ini dia? Lebih liar. Ya, makanya ujian harta itu lebih besar. Nah, dalam kondisi miskin, boleh nggak kita memohon kepada Allah agar diberikan harta? Ya, tinggal kembali kepada kondisi dia, Pak. Apakah dengan kemiskinan justru membuat dia jauh dengan Allah, banyak mengeluh, iri sama orang, hasad sama orang, ya, membuat dia tidak sabar? Maka boleh dia berdoa agar diberikan banyak harta. Sebagaimana seorang sahabat, dia berdoa, Allahumma, saya lupa isi doanya ya. Ya Allah, ya tidak la yuslihuni, ya Allah tidak pantas bagiku hidup miskin. Ya. Maka dengan adanya harta aku bisa beramal. Artinya orang ini, sahabat ini meminta untuk menjadi orang kaya. Karena dengan kekayaan tersebut dia bisa ya bersedekah. Nah, jadi kembali kepada diri kita sebenarnya. Intinya nggak apa-apa kita berdoa menjadi orang kaya, tapi bukan hanya sebatas doa itu. Minta juga, ya Allah dengan hartaku aku bisa bersedekah, ya, menemukan jalan menuju surga. Jadi begitu, Pak. Bisa dipahami? Iya. Jadi boleh-boleh saja kita minta diberikan tambahan harta. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sempat menyebutkan terkait ketetapan Allah ya. Naam. Ketetapan Allah ini kalau saya tidak salah Allah sudah tuliskan di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Pertanyaan saya, ketika kita melakukan amal-amal soleh, apakah amal-amal soleh ini bisa merubah ketetapan yang Allah sudah tuliskan tersebut? Nah,
Baik. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi kita sampaikan bahwa Allah telah mencatat semua nasib hambanya ya di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, yang mana Allah ciptakan Al-Qalam. Kemudian Allah katakan uktub, tulislah. Faman ladzi aktub, apa yang harus aku tulis? Ya, maqadirul khalaiq, jadi takdir hambanya seluruhnya. Dan catatan yang ada di Lauhil Mahfuz itu tidak mungkin dirubah. Ya, enggak mungkin dirubah. Nah, lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya amal soleh itu bisa menambah umur, bisa memperluas ataupun menambah rizki, seperti misalnya silaturahim. Ya, silaturahim, di mana Rasulullah bersabda, man arada ayuna sya'afi hasarih, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yang ingin diluaskan rizkinya, maka sambunglah tali silaturahim. Ya, berarti kan seakan-akan orang ini ya enggak silaturahim umurnya 30. Karena silaturahim umurnya berapa? Jadi 50 misalnya atau 60. Berarti kan seakan-akan ada apa ini? Ada perubahan. Demikian pula hadis Nabi SAW, la yuradul qada illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali apa? Doa. Berarti seakan-akan apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz itu bisa apa? Berubah. Maka kita jawab jamaah sekalian, apa yang ada di Lauhil Mahfuz ya tidak mungkin berubah. Maka memahami perubahan tersebut adalah ya, jadi begini gambarannya. Orang itu sakit, kemudian dia berdoa sembuh. Ini pertama. Yang kedua, orang itu ya karena silaturahim umurnya jadi 60-70 tahun. Ya. Nah, maka proses itu semua apa? Proses itu semuanya, itu semua tercatat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Jadi sudah satu paket. Sudah satu paket di catatan di Lauhil Mahfuz. Gambarannya begini. Kalau kita ingin membangun bangunan, kadang kan kita minta arsitek gitu ya. Iya, arsitek minta menggambarkan. Nah, maka itu dibikin ada plan A, plan B, plan C. Kalau punya duitnya 1M, bisa tuh rumah ditingkat. Kalau punya duit ya 500 juta, oh kayaknya nggak bisa ditingkat. Kalau punya duit di bawah 500 juta, ukurannya sekian-sekian, ya kan? Itu RAB kita, ya kan? Lalu bagaimana dengan catatan Allah di Lauhil Mahfuz? Jadi lebih dari itu. Jadi semuanya satu paket di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami, Pak? Ya gitu gambarannya. Nah, ada lagi? Iya, silakan, Pak. Paket itu bisa dikembangkan. Mohon maaf, kata-kata satu paket itu bisa dikembangkan lagi atau bagaimana? Satu paket itu sudah dicatat semua tuh. Jadi dia misalnya dia sakit, kemudian dia berdoa, kemudian dia sembuh, ya kan? Itu semua sudah ada di catatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan beriman kepada takdir itu mencakup empat tahapan. Yang pertama, kita wajib mengimani Allah tahu. Yang kedua, dicatat di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, Allah yang menghendaki. Dan yang keempat, Allah yang menciptakan. Nah, hanya saja jangan sampai salah paham. Kalau semua sudah dicatat, ditentukan, berarti kita ini seperti robot. Nah, kalau penyimpulan seperti ini berarti dia telah masuk kepada pemahaman Al-Jabariyah. Al-Jabariyah, dia ketika berbuat maksiat, dia mengatakan, ini sudah takdir Allah. Kenapa kamu berzina? Udah takdir.
Ya, hal seperti ini pernah terjadi di zaman Umar. Ketika Umar ya mendapati ada pencuri dipanggil. Kenapa kamu mencuri? Udah takdir ya Umar. Maka Umar pun mengambil pedang dan ingin memotong tangannya. Itu juga sudah apa? Takdir. Nah, dalam hal ini kita harus memahami bahwasanya kita nih sebagai manusia juga diberikan kehendak, hak untuk memilah dan memilih. Makanya kita dikasih otak, kita dikasih akal. Makanya Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kalian kehendaki maka itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Menunjukkan kita juga punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Tasyauna, apapun yang kalian kehendaki, menjadi bukti kita ini punya kehendak. Begitu. Panjang pembahasan masalah takdir, intinya kita wajib mengimani ya segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu, Pak. Tambahan artinya jika demikian bahwa Pak Ustadz katakan tadi ada plan A, plan B, plan C dan sampai dengan Z gitu ya. Apapun itu sudah Allah tetapkan puluhan ribu tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz. Nah, artinya manusia ini betul diberikan keleluasan untuk melakukan memilih. dengan memilih plan A atau sampai Z itu. Jadi tidak ada satupun yang bisa kita kerjakan kecuali dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Termasuk hadis-hadis yang di Ustadz ungkapkan tadi. Demikian. Iya betul. Jadi tugas kita jangan bersandar kepada takdir. Tugas kita adalah jadi pertanyaan yang Bapak sampaikan itu sama seperti ketika Nabi menyebutkan, nih orang udah ditentukan nih, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ada yang nyeletuk. Kalau begitu, ya udah kita bersandar pada takdir aja ya kan. Seperti ungkapan begini, iya, si A disampaikan sama bosnya, ente kerja nggak kerja, datang nggak datang, dapat gaji 10 juta. Lebih baik kerja atau nggak jemaah? Ya enggak lah, mendingan di rumah ya kan. Yang kedua, ente kerja nggak kerja, gua nggak gaji, lebih baik kerja nggak? Ya nggak kerja ya kan. Sama seperti ente ya beramal nggak beramal, ya bakal masuk surga. Lebih baik nggak beramal ya kan. Nah ini logika seperti ini nggak benar. Kenapa? Karena kita sendiri nggak tahu nasib kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Nabi mengatakan setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau dia menjadi penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan melakukan amalan penduduk neraka. Kalau dia menjadi penghuni surga, maka Allah akan mudahkan dia melakukan amalan penduduk surga. Dan segala sesuatu itu terjadi ada sebab dan akibat. Kalau pengen kenyang, ya makan. Pengen pinter, ya belajar. Kalau pengen masuk surga, ya beramal. Ya, gitu Pak ya. Jadi mungkin pernyataan satu Ustaz. Artinya dengan demikian saya berpegang pada bahwa janganlah kita mendahului takdir atau mengatakan takdir, karena takdir itu hanya bisa disebutkan, diceritakan jika sudah terjadi gitu. Demikian Ustaz. Nah, iya. Iya, mungkin seperti itu ya, karena kita seperti misalnya apa yang sudah terjadi, anaknya meninggal atau istrinya meninggal, ya kita mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Demikian teman-teman, saya kira cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.